Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Harta Pratama, perwakilan dari kelompok 5 kelas A7. Di sini saya akan menerangkan bagian pertama atau bagian awal dari laporan studi lapangan Smart Parkir Park Menbo pada Menara Bosowa. Sebelum itu, di sini saya beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Nawir, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga M. Arif Abdillah Bustan, yang keempat Dean Putra, yang kelima Muhdandi Januari, dan yang terakhir itu ada Akmal Mufid Abu Bakar. Nah, di sini pada tahapan pertama itu ada daftar isi yang berisi berbagai macam sub atau pokok-pokok pembahasan dari laporan yang telah kami buat. Teman-teman bisa lihat di sini ada 6 dari judul proyek, tujuan metodologi, sampai pembagian tugas dan juga sesi dokumentasi. Langsung saja masuk pada bagian pertama yaitu judul proyek, di mana di sini judulnya penerapan sistem smart parking berbasis website untuk pemantauan serta booking slot parkir secara real time di Menara Bosowa. Nah, adapun tujuan kami mengusulkan proyek ini yaitu terdapat 7. Perlu diperhatikan teman-teman, di sini kami menggunakan teknologi atau menerapkan teknologi itu berbasis IoT. Nah, sistem smart parking yang kami buat itu bertujuan yang pertama ada meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir. Nah, dengan menerapkan teknologi ini, sistem dapat lebih mudah dikelola oleh admin serta para pengguna dapat dengan mudah mengakses dan juga memesan slot parkir, dan juga pengguna dapat mengetahui ketersediaan slot parkir secara real time tanpa harus mencari secara manual. Yang kedua ada mengurangi kemacetan di area parkir. Nah, biasanya tuh teman-teman kalau lagi masuk ke tempat-tempat parkir, terutamanya pada mall-mall yang sudah menggunakan sistem smart parking, nah tentu ketika kita ingin mencari tempat parking atau area parkir yang kosong, tentu teman-teman pasti akan berkeliling untuk melihat. Nah, dengan ini, dengan sistem yang kami buat, teman-teman dapat dengan mudah memantau, sehingga kemacetan di area parkir akibat mencari-mencari lokasi atau area yang kosong ini dapat diatasi dengan sangat-sangat mudah. Yang ketiga ada menyediakan fitur pemantauan slot parkir secara real time. Nah, sistem inilah yang tadi saya jelaskan, pengguna dapat melihat atau memantau secara langsung area atau lahan parkir yang kosong, yang telah di-booking, dan juga yang telah tersedia atau terisi melalui layar atau website pada masing-masing handphone pengguna. Adapun tujuan yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi operasional dan juga pemeliharaan parkir. Nah, dengan terintegrasinya sistem ini, sistem akan terhubung ke perangkat layar atau admin panel lah istilahnya. Sehingga pengelola parkir dapat memantau dan mengelola alur parkir secara lebih efektif dan akurat. Yang kelima ada memberikan opsi pemesanan slot parkir. Nah, di sini pengguna dapat diberikan opsi pemesanan slot parkir, apakah dia tersedia atau belum tersedia, atau masih kosong atau sudah di booking. Tapi dengan tujuan ini, pengguna dapat memastikan ketersediaan tempat parkir bahkan sebelum tiba di lokasi. Nah, ini sangat-sangat bagus menurut saya. Yang keenam itu ada mengoptimalkan pemanfaatan lahan parkir. Nah, sistem ini sangat juga mendukung pemanfaatan lahan-lahan yang tidak efisien, sehingga dengan penggunaan sistem ini para lahan-lahan yang biasanya digunakan tidak pada tempatnya dapat lebih berguna dan juga efisien untuk pengelola. Dan yang terakhir itu ada mempermudah proses keluar masuk parkir. Nah, sistem ini kan secara real time. Untuk mempercepat proses keluar masuk penggunanya atau mobil, lebih simpelnya itu kita memadukan teknologi layar monitor
dan juga sistem mainless. Serta tidak lupa pembayarannya itu kita sudah mendukung QRIS atau digital, dan juga tetap tidak terlupa cash atau pembayaran secara manual. Nah, poin ketiga itu ada metodologi. Metodologi yang digunakan. Nah, metodologi pengembangan perangkat lunaknya itu di sini metodologi Agile. Namun, metodologi metodologi yang dipilih di sini kami menggunakan metodologi waterfall. Adapun alasannya di sini sangat simpel. Metodologi ini sangat cocok untuk proyek ini karena sistem pendekatannya yang sistematis dan juga sangat-sangat terstruktur. Setiap tahap pengembangan dimulai hanya setelah tahap sebelumnya selesai. Dan juga di sini sistem dapat memastikan bahwa kebutuhan dan desain sistem ditentukan dengan jelas sebelum implementasi dimulai. Nah, dengan metode ini, pengembangan sistem smart parking berbasis website ini dapat dilakukan secara terencana dan juga terdokumentasi secara baik. Adapun kesesuaian dengan kondisinya, metodologi ini sangat sesuai untuk implementasi sistem smart parking di Menara Bosowa. Mengingat kebutuhan dari proyek ini sudah sangat terdefinisi dengan matang sejak awal, mencakup analisis kebutuhan, perancangan, sehingga hingga spesifikasi teknis. Pendekatan linear ini juga meminimalkan risiko perubahan besar selama pengembangan, sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Januari dari kelompok 5 kelas A7. Ingin mempresentasikan tentang pengerjaan bagian saya, yaitu bagian survei, wawancara, dan observasi. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Waktu observasi atau wawancara yaitu pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 yang dilokasikan pada Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90157. Jumlah pengelola smart parking ada 2. Catatan utama tidak ada. Untuk kedua yaitu tabel pengamatan dan wawancara. Yang pertama, aspek yang diamati yaitu kondisi parkirannya. Kondisi parkirannya yang kami amati yaitu sistem parkir di Menara Bosowa menggunakan sistem mainless pada pintu masuk dan keluar. Area parkir mobil tersebar di lantai 2, tersebar di 12 lantai dengan kapasitas tertentu, namun tidak ada indikator real time untuk menunjukkan ketersediaan slot parkir kosong. Hasilnya, slot parkir masih dicari secara manual, memakan waktu dan meningkatkan risiko kemacetan di area parkir. Yang kedua itu sistem operasionalnya. Saat ini pengendara mengambil karcis parkir secara otomatis di pintu masuk, namun tidak ada sistem untuk membantu mereka menemukan slot kosong secara langsung. Sistem hanya memberikan akses masuk keluar otomatis tanpa pemantauan atau pemesanan slot parkir. Yang ketiga itu pemantauan slot parkirnya. Tidak ada mekanisme untuk memantau apakah ada tersedia slot parkir secara real time di parkiran. Hasilnya, pengelola hanya memiliki data kapasitas tiap lantai, tetapi tidak dapat mengelola slot yang kosong secara akurat. Keempat, layanan yang disediakan. Layanan yang saat ini hanya mencakup pengambilan karcis otomatis dan pembayaran manual di pintu keluar dengan tunai atau QRIS. Hasilnya tidak ada layanan tambahan seperti pemesanan slot parkir atau pemantauan status secara online. Yang kelima, permasalahan yang ditemui. Pengendara sering kesulitan mencari slot kosong karena menelusuri tiap lantai. Selain itu tidak ada fitur untuk memesan slot sebelum kedatangan. Hasilnya, waktu pencarian slot menjadi tidak efisien, terutama pada jam-jam kerja, jam sibuk, meningkatkan ketegangan pengguna. Yang keenam yaitu integrasi sistem. Sistem mainless saat ini tidak terintegrasi dengan layanan lain seperti pemantauan real time atau pemesanan online. Hasilnya tidak ada sistem yang memudahkan kita untuk koordinasi antara pengguna dengan pengelola. Yang ketujuh, sistem operasional. Proses keluar masuk kendaraan di area parkir sudah otomatis
tetapi tidak ada fitur yang mempercepat pencarian slot atau mengurangi waktu parkirnya. Hasilnya, sistem parkir belum optimal yang belum mendukung efisiensi operasional keseluruhan. Yang ketiga, tabel dokumen. Nah, untuk yang pertama, dokumen yang dikumpulkan yaitu tentang profil sistem parkirnya, yang berisi visi, misi, dan struktur organisasi pengelola parkir di Menara Bosowa. Catatan, visi dan misi akan menjadi dasar dalam merancang tujuan sistem Parkmenbo, serta struktur organisasi akan membantu dalam menetapkan tanggung jawab dan alur kerja sistem baru. SOP parkir, prosedur standar operasional untuk keluar masuk kendaraan, termasuk aturan penggunaan sistem parkir mainless. SOP saat ini perlu diperbarui untuk mendukung alur kerja dengan sistem Parkmenbo, seperti pemesanan slot dan pembaruan status real time. Yang ketiga, data kapasitas parkir, berisi rincian tentang jumlah slot parkirnya, baik lantai 1, lantai 2, dan seterusnya, dari yang kosong maupun yang terisi. Data ini digunakan untuk menemukan slot yang akan dimasukkan ke dalam sistem, termasuk penanda status ketersediaan real time. Yang keempat, peta area parkir. Diagram yang menunjukkan lokasi setiap slot parkir di tiap lantai dari lantai B1 hingga lantai C. Peta ini menjadi dasar untuk visualisasi slot parkir dalam sistem kami dan fitur pemilihan lokasi secara real time. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abdillah Bustan dari kelas A7 dengan NIM 13020220328. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2, tugas besar dari mata kuliah RPLO atau rekayasa perangkat lunak objek dari dosen pengampu Ibu Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu B, identifikasi permasalahan. Topik permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara sistem parkir di Menara Kosowa, beberapa permasalahan ditemukan yang mengganggu efisiensi dan kenyamanan pengguna parkir. Permasalahan ini mencakup kesulitan dalam menemukan slot parkir kosong, waktu pencarian yang panjang, dan kurangnya mekanisme pemantauan dan pemesanan slot secara real time. Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi parkir, permasalahan ini perlu segera diatasi melalui penerapan solusi yang lebih cerdas. Eh, yang pertama, deskripsi permasalahan. Di Menara Bosowa, pengelolaan parkir menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada pengguna. Pengguna parkir seringkali kesulitan mencari slot kosong secara manual di beberapa lantai parkir, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga meningkatkan stres bagi pengguna, terutama pada jam sibuk sistem. Di sini masalahnya adalah para pengguna dan pengendara mobil sulit menemukan slot kosong. Maka dari itu, kami menemukan cara untuk eh, mengganti sistem ini dengan cara IoT atau Internet of Things untuk mempercepat dan mempermudah pengguna. Baik, lanjut. Dampak permasalahan. Permasalahan ini memberikan berbagai dampak negatif bagi pengguna dan pengelolaan parkir di Menara Bosowa. Pengguna harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari tempat parkir, yang mengurangi produktivitas dan kenyamanan mereka. Proses pencarian manual dapat menyebabkan kemacetan di area parkir, terutama saat jam sibuk. Dan pengalaman parkir yang tidak efisien dapat menurunkan kepuasan pengguna serta persepsi positif terhadap Menara Bosowa. Baik, di sini ada tabel permasalahan terdiri dari 3 poin, yaitu topik permasalahan, dampak, dan prioritas. Pertama, kesulitan mencari slot parkir kosong. Pengguna harus menghabiskan waktu lebih lama untuk parkir, mengurangi kenyamanan dan produktivitas. Prioritas tinggi. Kedua, tidak adanya sistem pemesanan slot, dampak ketidakpastian bagi pengguna dan persaingan untuk mendapatkan slot parkir. Produktivitas tinggi.
Prioritas. Kurangnya pemantauan real time. Dampaknya pengelola sulit mengoptimalkan aliran kendaraan dan penggunaan slot parkir tinggi. Yang keempat, pencatatan manual. Dampaknya resiko kesalahan administrasi dan kehilangan data. Prioritas sedang. C. Teknik elicitas. Satu, deskripsi teknik. Teknik elisitasi yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan dalam proyek ini meliputi wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen terkait. Wawancara dilakukan dengan pengguna parkir, pengelola, dan staf admin untuk memahami rintangan dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Observasi langsung dilakukan dengan memantau alur masuk dan keluar kendaraan di area parkir untuk mengidentifikasi pola hambatan dalam sistem yang ada. Selain itu, dokumen operasional yang berkaitan dengan sistem parkir saat ini dipelajari untuk memahami bagaimana proses saat ini berjalan dan di mana letak kekurangannya. Di sini kita bisa lihat metode yang digunakan dalam tabel ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, teknik elisitasi, deskripsi pelaksanaan, dan hasil. Pertama, wawancara. Mengatur selanjutnya, deskripsi pelaksanaan mengatur jadwal wawancara dengan pengguna, pengelola, dan admin parkir untuk memahami permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Hasilnya mendapatkan pemahaman tentang tantangan, kebutuhan, serta masukan untuk pengembangan sistem baru. Kedua, elisitasi FGD. Setelah melakukan wawancara, kami menganalisis hasil wawancara dan memantau lokasi parkir. Hasilnya menghasilkan kesepakatan tentang fitur-fitur utama yang dibutuhkan dan prioritas kebutuhan. Dan ketiga, yaitu observasi langsung. Melakukan pengamatan langsung terhadap alur kendaraan di area parkir untuk melihat pola dan hambatan pada sistem saat ini. Hasilnya memahami kendala nyata seperti waktu tunggu lama dan kekurangan slot parkir di jam sibuk. Dan keempat, studi dokumen. Mengkaji dokumen terkait sistem parkir untuk mengetahui cara kerja sistem yang ada serta kelemahannya. Hasilnya mendapatkan informasi operasional yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem. 2. Tabel kebutuhan pengguna. Di sini tabel kebutuhan pengguna, kita bisa lihat di sini ada 4 poin. Pertama yaitu pengguna, kebutuhan, deskripsi, prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Pertama, pengendara, kebutuhan slot parkir, informasi slot parkir. Deskripsi, pengendara memerlukan informasi slot parkir secara real time untuk memudahkan pencarian. Prioritas tinggi. Kedua, admin, pemantauan status parkir. Admin memerlukan kemampuan untuk memantau status slot tinggi. Prioritas tinggi. Ketiga, pengendara, opsi pembayaran fleksibel. Pengendara memerlukan berbagai metode pembayaran seperti QR Code atau e-wallet. Prioritas tinggi. Admin. Pelaporan dan analisis data, admin memerlukan laporan statistik untuk analisis operasional dan evaluasi sistem. Prioritas sedang. Selanjutnya, kebutuhan domain. Di sini kita bisa lihat kebutuhan domain terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pemantauan slot parkir. Sistem pemantauan real time. Menyediakan informasi terkini tentang ketersediaan slot parkir di setiap lantai parkir. Prioritas tinggi. Pemesanan slot parkir. Yang kedua, pemesanan slot parkir. Sistem pemesanan slot parkir. Pengguna dapat memilih dan memesan slot parkir melalui layar atau website sebelum parkir. Prioritas tinggi. Integrasi sistem. Integrasi dengan sistem mainless. Sistem harus terhubung dengan gerbang masuk dan keluar otomatis. Mainless gate. Prioritas tinggi. Yang selanjutnya, pembaruan status. Pembaruan status slot secara otomatis. Slot parkir akan diperbarui
otomatis sebagai terisi jika pengguna lupa menandainya. Prioritas sedang. Admin sistem, dashboard admin. Admin dapat memantau dan memperbarui status slot parkir serta mengelola data pengguna. Prioritas tinggi. Yang selanjutnya kebutuhan fungsional. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putra dengan NIM 13020220245 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan sistem smart parking berbasis website untuk pemantauan dan booking slot parkir secara real time di Menara Bosowa. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan beberapa topik. Bagian C, teknik elisitas. 1. Deskripsi teknik. Teknik elisitasi yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan dalam proyek ini meliputi wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen terkait. Wawancara dilakukan dengan pengguna parkir, pengelola, dan staf admin untuk memahami tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Observasi langsung dilakukan dengan memantau alur masuk dan keluar kendaraan di area parkir untuk mengidentifikasi pola dan hambatan dalam sistem yang ada. Selain itu, dokumen operasional yang berkaitan dengan sistem parkir saat ini dipelajari untuk memahami bagaimana proses saat ini berjalan dan di mana letak kekurangannya. Kombinasi teknik ini memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi mencakup preskriptif berbagai pengaku kepentingan dan didasarkan pada data yang akurat. Metode yang digunakan, teknik elisitasi, wawancara, deskripsi pelaksanaan, yaitu mengatur jadwal wawancara dengan pengguna, pengelola, dan admin parkir untuk memahami permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Hasilnya yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang tantangan, kebutuhan, serta masukan untuk pengembangan sistem baru. FGD, setelah melakukan wawancara, kami menganalisis hasil wawancara dan memantau lokasi parkir, menghasilkan kesepakatan tentang fitur-fitur utama yang dibutuhkan dan prioritas kebutuhan. Observasi langsung, melakukan pengamatan langsung terhadap alur kendaraan di area parkir untuk melihat pola dan hambatan pada sistem saat ini. Hasilnya yaitu memahami kendala nyata seperti waktu, tunggu lama, dan kekurangan slot parkir di jam sibuk. Studi dokumen, mengkaji dokumen terkait sistem parkir untuk mengetahui cara kerja sistem yang ada serta kelemahannya. Hasilnya yaitu untuk mendapatkan informasi operasional yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem. 2. Tabel kebutuhan pengguna. Nomor KP01. Pengendara kebutuhan informasi slot parkir. Deskripsinya yaitu pengendara memerlukan informasi slot parkir secara real time untuk memudahkan pencarian. Prioritasnya yaitu tinggi. KP02 admin, pemantauan status parkir. Deskripsinya yaitu admin memerlukan kemampuan untuk memantau status slot. Prioritasnya yaitu tinggi. KP03 pengendara, opsi pembayaran fleksibel. Pengendara memerlukan berbagai metode pembayaran seperti QR kode atau e-wallet. Prioritasnya yaitu tinggi. KP04 admin, pelapor dan analisis data. Admin memerlukan laporan statistik untuk analisis operasional dan evaluasi sistem. Prioritasnya itu sedang. Bagian D, kebutuhan domain. Tabel kebutuhan domain. Nomor KD01, domain yaitu pemantauan slot parkir. Kebutuhan domain yaitu sistem pemantauan real time. Deskripsi yaitu menyediakan informasi terkini tentang ketersediaan slot parkir di setiap lantai parkir. Prioritasnya itu yaitu tinggi. KD02, pemesanan slot parkir. Sistem pemesanan slot parkir. Pengguna dapat memilih dan memesan slot parkir melalui layar website sebelum parkir. Prioritasnya itu tinggi. KD03, integrasi sistem. Integrasi dengan sistem mainless.
Sistem harus terhubung dengan gerbang masuk dan keluar otomatis, mainless gate. Prioritasnya yaitu tinggi. KD04, pembaruan status. Pembaruan status slot secara otomatis. Slot parkir akan diperbaharui otomatis sebagai terisi jika pengguna lupa menandainya. Prioritasnya itu sedang. KD05, admin sistem. Dashboard admin. Admin dapat memantau dan memperbaharui status slot parkir serta mengelola data pengguna. Prioritasnya yaitu tinggi. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang dimana tabel kebutuhan non-fungsional itu yang pertama registrasi dan login pengguna. Ada penjelasannya, yaitu sistem memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru, registrasi, dan masuk ke sistem menggunakan kredensial yang aman. Fitur ini dibutuhkan agar pengguna dapat mengakses layanan seperti pemesanan slot parkir dan pemantauan real time. Kemudian poin kedua yaitu kebutuhan fungsional yang kedua itu pemesanan slot parkir, yang dimana pengguna dapat memilih dan memesan slot parkir yang kosong melalui sistem. Pemesanan dilakukan sebelum masuk ke area parkir untuk memastikan ketersediaan tempat. Kemudian kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu pemantauan slot real time, yang dimana sistem memungkinkan pengguna dan admin untuk memantau status slot parkir secara langsung. Status setiap slot ditampilkan sebagai kosong, terisi atau di booking sebelum memasuki area parkir. Kemudian poin kebutuhan fungsional keempat yaitu pembaruan status slot, yang dimana sistem memperbarui status slot parkir baik secara otomatis melalui sensor maupun secara manual oleh admin atau pengguna. Hal ini memastikan data ketersediaan selalu akurat. Kemudian kita kebutuhan fungsional yang terakhir itu integrasi gerbang mainless, yang dimana sistem bekerja sama dengan gerbang otomatis untuk memastikan pengguna dapat keluar otomatis dengan efisien berdasarkan data dari sistem. Kemudian kita lanjut ke tabel kebutuhan non-fungsional, yang dimana tabel kebutuhan yang fungsional itu terbagi beberapa poin. Yang poin pertama yaitu usability atau kegunaan, dimana tabel usability dan kegunaan itu kebutuhan non-fungsional pertamanya yaitu antarmuka yang sederhana, yang dimana desain antarmuka harus intuitif dan mudah dipahami dengan tata letak yang mendukung aksesibilitas untuk berbagai pengguna. Kemudian kebutuhan fungsional yang keduanya itu kompatibilitas lintas perangkat, yang dimana sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat termasuk smartphone, tablet, dan PC untuk fleksibilitas pengguna. Kemudian kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu panduan pengguna interaktif, yang dimana sistem harus menyediakan panduan pengguna interaktif untuk membantu pengguna baru memahami layanan dan fitur yang tersedia. Kemudian kebutuhan non-fungsional yang keempat yaitu warna dan ikon informasi, yang dimana informasi status slot parkir seperti kosong, terisi atau di booking harus ditampilkan menggunakan warna dan ikon yang mudah dikenali. Kemudian kebutuhan non-fungsional yang terakhir untuk usability multibahasa, yang dimana antarmuka harus mendukung lebih dari satu bahasa untuk kenyamanan pengguna dari latar belakang yang beragam. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu reliability atau keandalan,
yang dimana tabel kebutuhan fungsional yang pertamanya yaitu pemulihan data. Yang dimana sistem harus memiliki kemampuan untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan informasi. Kemudian kebutuhan fungsional yang keduanya yaitu ketersediaan tinggi, yang dimana sistem harus selalu tersedia meskipun sedang digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian kebutuhan fungsional selanjutnya itu toleransi gangguan, yang dimana sistem tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan kecil pada perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian kebutuhan fungsional yang terakhir untuk reliability yaitu backup otomatis, yang dimana sistem harus secara otomatis mencadangkan data pada interval tertentu untuk mencegah kehilangan data. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi itu ke performance atau kinerja, yang dimana tabel kebutuhan fungsional pertamanya yaitu responsivitas tinggi, yang bertujuan semua interaksi pengguna dengan sistem seperti pemesanan dan pembaruan data harus memiliki waktu respon kurang dari 2 detik. Kemudian kebutuhan fungsional yang kedua, pengelolaan beban load dan balancing, yang dimana sistem harus mampu mendistribusikan beban dengan baik, terutama pada saat jam sibuk dengan tingkat penggunaan yang lebih tinggi. Kemudian kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu skalabilitas untuk 10.000 pengguna, yang dimana sistem harus mendukung hingga 10 pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan performa. Kemudian kebutuhan fungsional yang keempat yaitu real time update, yang dimana status slot parkir harus diperbarui secara langsung tanpa jeda yang signifikan. Kemudian kebutuhan fungsional terakhir untuk kebutuhan fungsional untuk yang terakhir untuk performance yaitu pemeriksaan cepat, yang dimana sistem harus dapat memproses pemesanan, pembayaran, atau pembaruan data dalam waktu kurang dari 1 detik. Kemudian kita lanjut ke dukungan atau support, yang dimana kebutuhan fungsional yang pertamanya itu dokumentasi teknis lengkap, yang dimana sistem harus menyediakan panduan teknis untuk pemasangan, pemeliharaan, dan troubleshooting. Yang kedua, kebutuhan fungsional yang kedua yaitu sistem log kesalahan, yang dimana semua kesalahan sistem harus dicatat untuk mendukung proses perbaikan dan analisis di masa depan. Kemudian kebutuhan fungsional yang ketiga yaitu monitoring real time, yang dimana sistem harus memiliki fitur untuk memantau kinerja secara langsung oleh admin teknis. Yang kebutuhan fungsional yang keempat yaitu kemudahan perawatan, yang dimana sistem dirancang agar mudah diperbarui dan diperbaiki. Dan yang terakhir, kebutuhan yang terakhir yaitu dukungan teknis 24/7 hari, yang dimana tim teknis harus tersedia 24 jam sehari untuk mengatasi masalah operasional. Kemudian kita lanjut ke implementasi, yang dimana kebutuhan fungsional pertamanya yaitu teknologi terbuka, yang dimana sistem harus menggunakan teknologi open source untuk mempermudah pemeliharaan dan pengembangan yang lebih lanjut.
Kemudian kebutuhan nasional yang kedua yaitu uji coba menyeluruh, yang dimana setiap semua fitur harus diuji secara menyeluruh sebelum implementasi ke pengguna. Kemudian kebutuhan nasional yang ketiga yaitu penyesuaian lokasi, yang dimana sistem harus dapat disesuaikan untuk lokasi parkir lain di luar Menara Bosowa. Kemudian kebutuhan nasional yang keempat yaitu interoperabilitas, yang dimana sistem harus mendukung integrasi dengan perangkat keras lain seperti sensor tambahan. Kemudian kebutuhan nasional terakhir yaitu skalabilitas itu sistem harus mampu berkembang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu antarmuka atau interface, yang dimana kebutuhan nasional yang pertamanya yaitu antarmuka admin, yang dimana admin harus dapat memantau dan memperbarui data parkir dengan mudah melalui dashboard. Kemudian kebutuhan nasional yang keduanya yaitu API terbuka, yang dimana sistem mendukung API untuk memungkinkan integrasi dengan perangkat atau layanan lain. Kemudian konsistensi desain, yang dimana antarmuka harus memiliki desain yang konsisten di seluruh platform untuk memudahkan pengguna. Kemudian poin terakhir untuk kebutuhan non-visual interface yaitu notifikasi dinamis, yang dimana sistem harus memberikan notifikasi visual dan audio untuk membantu pengguna di lokasi parkir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir, NIM 130 2022 0303, kelas A7 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil laporan studi lapangan kami dari Mitra Menara Bosowa. Nah, bagian selanjutnya itu ada bagian F, tinjauan ulang kebutuhan. Nah, di sini poin pertama ada deskripsi review. Nah, tinjauan ulang kebutuhan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sistem telah diidentifikasi dengan tepat dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Nah, di sini kami menggunakan metode yang mencakup ada workshop stakeholder, analisis prototype, ada brainstorming dan validasi, kemudian yang terakhir ada diskusi iteratif. Dan di sini hasil tinjauan ulang ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi lapangan dan harapan pengguna. Yang kedua, memastikan tidak ada kebutuhan paling penting yang terlewatkan. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang prioritas kebutuhan berdasarkan dampak terhadap pengelolaan parkir dan pengalaman pengguna. Proses ini dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan akurasi dan relevansi kebutuhan sistem. Nah, bagian kedua di sini ada tabel tinjauan ulang kebutuhan yang telah kami lakukan. Nah, di sini ada elemen yang ditinjau. Elemen yang kami tinjau di sini ada informasi slot parkir real time, ada pemesanan slot parkir, di mana di sini untuk informasi slot parkir real time, hasil review yang kami lakukan oleh para stakeholder. Nah, stakeholder ini meminta tampilan informasi slot parkir yang lebih sederhana dan intuitif. Nah, untuk di sini sebagai catatan, menyederhanakan antar muka pengguna dan menambahkan ikon warna yang mudah dipahami. Nah, kemudian ada juga elemen yang kami tinjau di sini ada pemesanan slot parkir. Nah, pengguna menginginkan proses pemesanan slot itu lebih cepat tanpa langkah yang kompleks. Nah, di sini catatan yang kami lakukan ada optimasi alur proses pemesanan dengan mengurangi langkah yang tidak diperlukan. Jadi kami memangkas langkah-langkah yang tidak diperlukan tersebut untuk pemesanan yang dapat dilakukan oleh stakeholder ini lebih cepat
tanpa ada yang langkah yang terlalu kompleks gitu. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya ada iterasi dan sistem mindless. Dengan sistem mindless, nah stakeholder menginginkan sinkronisasi otomatis antara sistem Park Membo dan pintu mindless. Nah, kemudian di sini sebagai catatan kami mengembangkan API untuk integrasi otomatis antara sistem Park Membo dan gerbang mindless. Kemudian elemen selanjutnya ada pembaruan status slot. Nah, stakeholder meminta untuk sistem dapat mendeteksi status slot secara otomatis tanpa campur tangan manual. Makanya kami menambahkan fitur sensor otomatis untuk mendeteksi status slot parkir. Ini catatan kami untuk sebagai bahan pertimbangan nantinya. Kemudian untuk dashboard admin, nah admin sendiri meminta untuk pengelola parkir menginginkan fitur analitik untuk memantau pengguna slot parkir secara keseluruhan. Ini untuk bagian dashboard admin menambah. Jadi sebagai catatan di sini kami menambahkan fitur statistik dan pelaporan pada dashboard admin. Kemudian untuk tabel kedua di sini ada kebutuhan. Nah, berdasarkan dari tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan ini. Nah, kebutuhan di sini ada informasi slot parkir real time. Nah, stakeholder. Nah, umpan balik stakeholder seperti yang dikatakan sebelumnya, stakeholder meminta untuk tampilan informasi slot parkir yang lebih sederhana dan intuitif. Nah, sama seperti tabel yang ada di atas. Nah, kemudian selanjutnya ada tabel yang ketiga. Di sini ada tabel matriks ketelusuran kebutuhan. Nah, di sini berdasarkan dari kebutuhan fungsional maupun fungsional, non fungsional, di sini dapat dilihat berdasarkan matrik ketelusuran kebutuhan bahwa kita dapat melihat keterkaitan antara kebutuhan-kebutuhan yang ada. Misalkan kebutuhan fungsional 01 yang ada pada kebutuhan fungsional sebelumnya dijelaskan oleh teman atau oleh rekan saya. Nah, di sini di baris pertama untuk KF01 memiliki hubungan kebutuhan utama dengan kebutuhan fungsional 01 dengan kebutuhan fungsional 01 itu sendiri. Kemudian di KF01 di baris pertama ini juga memiliki keterkaitan dengan kebutuhan fungsional 02, yaitu kebutuhan desain atau rancangan. Kemudian kebutuhan fungsional 01 ini tidak memiliki keterkaitan dengan kebutuhan fungsional 1 dan 2 serta KP02, tetapi memiliki hubungan utama dengan kebutuhan KP01 ini. Kemudian begitu seterusnya. KF02 memiliki hubungan utama dengan KF01 dan seterusnya. Oke, di sini keterangan hasil sesuai dengan hasil reviewnya. Di sini misalkan R itu rekrutmen atau kebutuhan utama. Ada D desain, rancangan atau desain. Kemudian yang minus ini adalah tidak ada keterkaitan atau tidak ada kebutuhan hubungan gitu. Nah, di sini kita dapat lihat untuk hasil dari kebutuhan matriks itu sendiri tadi, matriks telusuran. Nah, di sini dapat lihat bahwa KF01 kebutuhan, nah registrasi dan login pengguna, desain keterkait dan kasus uji coba. Nah, kebutuhan utamanya ini R dan kemudian dilanjut dengan fungsi 2 untuk desainnya. Desain formulir pendaftaran dan login. Kasus uji terkait kasus uji terkaitnya itu menguji alur registrasi dan validasi autentikasi pengguna. Kemudian di sini KF02 untuk kebutuhan pemesanan slot parkir, maka kami desain antarmuka pemesanan slot parkir. Kemudian ada KF03 pemantauan slot real time, maka kami membuat desain pemantauan slot real time. Kemudian KF01 pembaruan status slot, desain sistem sensor dan pembaruan status. Di sini kebutuhan selanjutnya integrasi dengan sistem mindless. Kami mendesain API untuk sinkronisasi dengan gerbang. Kemudian kebutuhan non fungsional 01 antarmuka yang sederhana. Nah, kami mendesain antarmuka pengguna yang intuitif. Nah, pengujiannya itu fleksibilitas antarmuka di berbagai perangkat. Misalkan di handphone maupun di kayak
di desktop begitu. Jadi lebih responsif. Kemudian kebutuhan non fungsional. Nah, 02 di sini ada kompatibilitas lintas perangkat. Nah, misal yang ini tadi, yang responsivitasnya di sini misal bisa diakses di smartphone, tablet, dan PC. Kemudian begitu selanjutnya ada pemantauan slot parkir, pemesanan slot parkir, kemudian integrasi sistem mainless dan serta desain yang harus kami lakukan. Nah, di sini selanjutnya matrik ketelusuran kebutuhan untuk review dan validasi. Nah, di sini ada kode kebutuhan, sumber kebutuhan, elemen yang ditinjau, kemudian hasil validasi. Nah, berdasarkan dari wawancara dengan pengguna, elemen yang ditinjau di sini ada proses registrasi dan login. Nah, hasil validasinya itu valid. Nah, sistem berhasil menangani registrasi pengguna baru. Kemudian untuk observasi operasional, nah untuk elemen yang ditinjau itu ada proses pemesanan slot parkir. Nah, hasil uji cobanya juga itu hasil validasinya juga itu valid. Nah, pemesanan slot berjalan sesuai alur yang dirancang. Kemudian studi dokumen operasional, elemen yang ditinjau adalah antarmuka pengguna. Nah, ini juga valid, antarmuka dinilai intuitif oleh pengguna berdasarkan hasil rancangan kami tadi. Kemudian survei pengguna, di sini elemen yang ditinjau adalah kompatibilitas sistem di berbagai perangkat. Nah, di sini juga valid, sistem berjalan di perangkat smartphone, tablet, dan PC. Karena website yang kami buat ini ada website yang responsif atau bisa dijalankan di perangkat mana saja. Kemudian di kode KD01 di sini ada observasi operasional. Elemennya ditinjau yaitu adalah pemantauan slot parkir secara real time. Nah, di sini hasil validasinya valid, data real time sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, kemudian wawancara dengan admin. Nah, di sini yang ditinjau adalah kemampuan pelaporan dan analisis. Nah, di sini juga valid, dashboard admin menyediakan data yang sesuai kebutuhan pengelola. Nah, di sini dapatlah dilihat prototipenya. Di sini untuk tampilan pertamanya itu ada tampilan layar touchscreen di mainless pintu masuk. Nah, di sini seperti yang kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder, kami menyesuaikan kebutuhan tersebut berdasarkan permintaan dari stakeholder tersebut. Nah, misalkan stakeholder tadi mengatakan bahwa ingin UI yang dapat lebih intuitif lagi atau lebih sederhana begitu. Jadi kami di sini menampilkan fitur yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Di sini kita tampilan untuk layar touchscreen yang kami pasang di mainless. Di sini pengendara sisa menekan tombol lantai yang diinginkan, maka nantinya akan menampilkan slot-slot yang ada. Di mana untuk berwarna merah ini berarti stoknya itu sudah diisi oleh orang lain. Kemudian yang biru itu sudah di-booking oleh orang lain, maka kita juga tidak bisa lagi untuk membooking slot ini. Kecuali yang hijau. Nah, yang hijau ini menandakan bahwa slot tersebut masih ready atau masih tersedia, maka bisa di-booking oleh pengendara selanjutnya yang ingin masuk atau membookingnya begitu. Kemudian lanjut ke tampilan kedua, di sini ada tampilan website pengendara pengguna parkir. Nah, di sini tampilan utamanya di mana ketika pengendara mengakses pertama kali, maka akan diminta untuk memasukkan token berdasarkan dari tiket karcis yang diambil di mainless gate tadi. Misalkan tokennya di sini A0001, maka nantinya akan tampil usernya sebagai A001. Di sini juga dapat men-scan agar lebih memudahkan karena di karcis di situ sudah ada barcode yang disediakan, jadi bisa scan juga agar lebih mudah. Nah, kemudian di sini untuk tampilan setelah memasukkan token, di sini ada tampilan slotnya, di mana slotnya yang sudah di booking di awal itu tadi layar touchscreen, di sini menampilkan usernya atau token yang telah dimasukkan.
Nah, di sini A001. Nah, jadi di sini slot yang telah dia booking tadi di awal. Nah, di sini pengunjung bisa melakukan dua aksi, yaitu bisa melakukan pemesanan ulang ketika terjadi hal di luar kendali, misalkan ada pelanggan atau pengendara yang tidak bertanggung jawab mengambil slot ini tanpa melakukan yang apa ya, yang kayak tidak sesuai dengan yang dia booking di awal. Nah, maka pengendara dapat melakukan perubahan slot berdasarkan slot kosong yang masih ada begitu. Kemudian di sini juga dapat setelah menemukan slot yang tepat, maka pengendara diminta untuk mengganti status ketersediaan menjadi tidak tersedia lagi. Maksudnya sudah ditempati oleh pengendara tersebut. Maka di tampilannya akan berubah nantinya berwarna merah. Nah, di sini tampilan di atas, di sudut kanan atas, tampilan eh, apa ya, kayak jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan durasi waktu setelah memasuki lahan parkir. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan saat telah berhasil menandai lokasi slot. Jadi setelah menandai slot telah terisi, maka pengendara di sini setelah ingin keluar ke Menless untuk melakukan pembayaran karcis berdasarkan di atas, tapi maka diminta untuk melakukan perubahan status lagi setelah ingin keluar untuk setelah menggunakan lahan parkir begitu. Jadi setelah melakukan perubahan bisa mengarah langsung ke jalur keluar, kemudian melakukan pembayaran di admin. Kemudian untuk tampilan adminnya sendiri, untuk tampilan loginnya seperti ini, maka nanti yang diminta itu ada username, password, dan berdasarkan role-nya sendiri. Misalkan ada admin utama, ada admin pembayaran. Oke, di sini ada tampilan utama dari admin utama. Jadi admin utama ini seperti yang dilihat ada beberapa fitur atau menu yang dapat dilakukan berdasarkan hak aksesnya dan berdasarkan tanggung jawabnya. Di sini admin utama juga dapat mengakses atau melihat status ketersediaan slot yang ada sekarang, kemudian dapat mengakses CCTV keamanan yang ada di lahan parkir. Di sini ada yang muncul ada CCTV yang ada di Menless. Jadi dia dapat juga memantau mobil-mobil yang datang dan yang keluar. Kemudian dapat melihat lahan-lahan parkir juga. Tapi untuk CCTV-nya sendiri belum terlalu di Menara Bosowa belum terlalu ini eh, optimal karena masih ada titik-titik yang belum ditempati CCTV. Kemudian di sini dapat mengupdate slot, kemudian dapat meregistrasi member, kemudian dapat menemukan member yang ingin dicari. Kemudian di sini ada view parking user data. Kemudian ini berguna untuk melihat statistik penggunaan lahan parkir dari hari ke hari, baik itu dalam jangka waktu bulanan, mingguan, tahunan. Jadi data penggunaan parkir dalam hari itu juga akan tersimpan dan dapat dilihat oleh admin utama. Kemudian dapat yang terakhir itu fiturnya ada dapat update sistem. Setelah melakukan perbaikan, maka dapat melakukan update sistem. Nah, di sini ada tampilan admin pembayaran. Di sini ada tampilan utamanya berdasarkan dari hak akses dan tanggung jawab dari admin pembayaran tersebut. Nah, di sini dapat melakukan update slot juga. Di sini admin pembayaran juga dapat mengakses CCTV, tapi hanya di CCTV awal atau pintu masuk dan juga pintu keluar atau Menless keluar. Nah, di sini bisa melakukan update slot, kemudian registrasi member untuk bagi pengendara yang melakukan menjadi member, dan kemudian bisa menemukan user yang ingin dia temui juga, akan tetapi tidak dapat melihat data keseluruhan dari statistik penggunaan parkir. Nah, kemudian di sini ada scan barcode. Nah, berdasarkan dengan menggunakan alat scan barcode yang ada di meja admin tersebut. Kemudian ada opsi juga untuk memasukkan token berdasarkan tiketnya.
jika terjadi hal kemungkinan terburuknya. Di sini untuk selanjutnya setelah memasukkan token, maka dapat melanjutkan proses pembayaran ke halaman berikutnya. Di sini halaman berikutnya untuk halaman pembayaran dapat dilihat di sini akan muncul tampilan eh, tangkapan layar atau foto dari pengendara tersebut. Nah, di sini akan tertangkap pada saat pintu masuk, maka akan muncul plat nomornya. Kemudian setelah diinput token tadi, maka juga akan dilihat apakah pengendara ini adalah member atau bukan. Nah, di sini dia umum, dan kemudian tiket ID-nya yang dimasukkan tadi ada A001. Nah, di sini slot yang dia gunakan ada slot B1B di slot 10. Nah, di sini pengendara ini telah melakukan perubahan. Nah, melakukan perubahan bahwa slot yang dia tadi gunakan telah tersedia kembali. Jadi pengendara yang ingin masuk telah bisa melihat bahwa slot tersebut sudah kosong. Akan tetapi jika pengendara tersebut tidak melakukan perubahan, maka admin pembayaran ini dapat melakukan perubahan secara manual, yaitu update slot di menu ini. Kemudian di sini ada juga tampilan waktu check-in dan check-out pengguna tersebut, dan di sini juga ada durasi dan berapa total pembayaran sesuai dengan website yang ada di pengendara tadi. Kemudian di sini ada metode pembayaran. Di sini kami menyediakan berdasarkan dari mitra Menara Bosowa yang masih menyediakan cash dan QRIS. Jadi kami menyesuaikan dengan website ini, di mana di sini juga ada menu ada inputan berapa uang yang dia gunakan untuk membayar total parkir ini, dan akan ada penjumlahan otomatis berapa nilai kembalian yang harus dibayarkan oleh admin pembayaran. Di sini admin pembayaran juga dapat melakukan percetakan resi dari transaksi ini. Kemudian setelah selesai, maka pengendara dapat keluar setelah admin utama menekan tombol selesai dan open palang. Nah, di sini yang terakhir untuk poin itu saja tadi untuk tampilan prototipe-nya. Kemudian di sini ada tampilan validasi model. Nah, tampilan validasi model dan uji penerima pengguna. Di sini yang pertama ada deskripsi validasi kebutuhan. Nah, di sini model yang divalidasi ada elemen yang kami validasi ada antarmuka pengguna dan visualisasi slot parkir, ada formulir pemesanan peta invalid, interaktif dan konfirmasi, ada statistik dan pengolahan slot parkir, ada pembaharuan satu slot parkir, kemudian ada sinkronisasi dengan gerbang otomatis. Nah, ini hasil validasinya, valid, semuanya valid. Kemudian catatannya seperti ini, ada pengguna masyarakat menyarankan tambahan informasi lantai dengan peta slot yang akan kami kembangkan nantinya. Di sini ada tabel hasil uji penerima kebutuhan. Nah, kebutuhan yang di sini yang kami angkat tadi di situ ada informasi slot parkir real time, pemesanan slot parkir, ada integrasi ke gerbang mainless antara muka dashboard, pembaruan slot. Nah, di sini statusnya itu lulus semua, dan di sini kriteria penerimaan. Nah, semisal sistem dapat menampilkan status slot parkir kosong terisi booking secara akurat dan real time, maka di sini berdasarkan hasil uji coba dinyatakan lulus. Nah, ini berdasarkan dari kebutuhan hasil wawancara uji validasi di atas tadi. Kemudian di sini ada umpan baliknya, dan tabel selanjutnya ada uji penerimaan pengguna. Di sini elemen yang diuji ada berdasarkan kebutuhan yang elemen yang diuji. Nah, di sini informasi slot parkir real time. Nah, tingkat penerimaan tinggi dengan catatan pengguna, informasi real time sangat membantu penggunaan ikon warna dianggap sudah jelas. Kemudian ada pemasangan slot parkir tinggi juga. Kemudian di sini integrasi gerbang mainless sedang.
Nah, waktu respon gerbang otomatis perlu sedikit dipercepat untuk kenyamanan pengguna. Di sini akan kami kembangkan lagi. Kemudian untuk dashboard admin. Nah, di sini untuk statusnya juga tinggi. Nah, fitur laporan sangat membantu. Disarankan menambahkan opsi ekspor laporan ke PDF. Nah, di sini kami belum menyediakan tadi untuk pelaporan diekspor ke file PDF. Nah, pembaruan status load di sini juga tinggi. Nah, fitur di sini sebagai catatan, fitur pembaruan status manual cukup baik. Namun, notifikasi otomatis perlu ditambahkan. Nah, itu juga kami akan kembangkan lagi. Nah, kemudian di sini ada materi ketelusuran uji penerima. Nah, kebutuhan informasi slot parkir real time. Di sini kebutuhan yang kami uji ada informasi parkir real time, pemesanan slot parkir berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Di sini hasil uji juga lulus dan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya yang kami terapkan. Nah, itu saja untuk bagian validasi modal dan penerimaan pengguna. Dan di bagian selanjutnya ada poin untuk pembagian tugas atau laporan yang kami lakukan. Yang di sini kami dengan saya sendiri yang ditugaskan untuk mengerjakan tinjauan ulang kebutuhan kemudian validasi modal dan uji penerimaan pengguna. Di sini alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan diselesaikan dengan baik oleh rekan-rekan kami. Nah, di sini ada Raffi Harta Pratama, Muhammad Dandi Januari, Akmal Mufid, Abu Bakar, Muhammad Arif Abdillah, Dean Putra berdasarkan dari tugas yang telah kami bagi sebelumnya. Oke. Ini dokumentasi selama kami melakukan wawancara dengan mitra, yaitu Menara Bosowa, dengan pengelola smart parkingnya secara langsung. Nah, di sini kami melihat bagaimana sistem itu berjalan, sistem yang diterapkan. Kemudian di sini ada mainless yang masih menggunakan mainless di pintu masuk untuk parkiran mobil saja. Jadi parkiran motor itu belum di sini untuk parkiran mobilnya. Dan ini pintu untuk mainless untuk keluarnya. Mungkin jadi itulah tadi pemaparan materi yang kami sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.